Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang nasbul mudhari. Oke, kita harus ingat kembali tentang fi'il. Fi'il itu kan dibagi menjadi 3, ya kan? Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Madhi menunjukkan waktu lampau. Mudhari adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan terjadi. Sedangkan fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Sekarang contoh fi'il madhi, misalnya membaca. Fi'il madhinya yaitu qara'a. Membaca, qara'a. Atau qara'a itu bisa diartikan telah membaca. Sedangkan bentuk mudhari dari qara'a yaitu yaqra'u. Sedangkan bentuk amarnya yaitu qara'a berarti telah membaca. Yaqra'u berarti sedang membaca. Sedangkan iqra artinya bacalah. Perhatikan tanda-tanda berikut ini. Fi'il madhi itu tandanya yaitu akhir katanya selalu berharokat fathah. Sedangkan fi'il mudhari akhir katanya selalu berharokat dhammah. Dan fi'il amar akhir katanya selalu diakhiri dengan sukun. Ya, kemudian yang lain. Fi'il madhi tidak diawali dengan huruf apapun. Sedangkan fi'il mudhari diawali dengan huruf mudhari'ah yang terdiri dari ya, nun, ta, dan alif. Ya ini untuk huwa, nun untuk nahnu, ta untuk hiya dan anta, kemudian alif untuk ana. Ya, jadi menandakan dhamir ini menandakan fi'il mudhari. Kalau ada ya atau nun atau ta atau a di depan berarti fi'il tersebut fi'il mudhari. Terus fi'il amar tandanya yaitu ada hamzah di depan. Contoh lain misalnya menulis. Menulis bahasa Arabnya apa ya? Menulis itu bahasa Arabnya kataba. Kataba artinya telah menulis. Perhatikan nih bentuknya fi'il madhi selalu diakhiri dengan harokat fathah. Sedangkan bentuk mudhari, sedangkan tanda untuk fi'il mudhari, lihat nih, yaktubu. Tandanya yaitu dhammah di akhir kata dan ya di awal kata. Kemudian untuk fi'il amar ada hamzah di awal kata dan ada sukun di akhir kata. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya perbedaan dari fi'il mudhari, fi'il madhi dan fi'il amar. Baik, sekarang kita lanjut untuk membahas huruf-huruf yang bisa menasabkan fi'il. Nasful mudhari atau harful nawasib atau huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Bagi yang punya buku merah silahkan dibuka halaman 78. Ya, jadi harful nawasib atau huruf-huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari di antaranya ada huruf an, ada huruf lam, ada huruf idzan, dan ada huruf kai. Nah, satu-satu kita bahas, oke?
mengapa disebut huruf nawasib dulu ya? Mengapa disebut huruf nawasib? Nah, huruf-huruf ini apabila terletak di awal fi'il mudhari'. Tadi kan tanda fi'il mudhari' kan misalnya tadi yaktubu ya kan? Di sini yaktubu. Tandanya itu di akhir katanya ada domah ya kan, harokatnya akhir kata itu domah. Nah, saat huruf atau fi'il mudhari' tersebut, semua fi'il mudhari' didahului dengan salah satu dari huruf an, lam, idzan maupun kai, maka dia akan menjadi fathah. Jadi fungsinya adalah memfathahkan fi'il mudhari'. Ini adalah fungsi dari huruf nawasib, menjadikan fathah fi'il mudhari' yang awalnya belakangnya itu domah dijadikan fathah. Lanjut. Contoh, kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama contoh untuk an ya. Uridu, misalnya uridu. Di situ contoh yang pertama, uridu an aqra'a al-kitab. Saya ingin membaca buku. Nah, di sini ada uridu dan ada aqra'u. Uridu itu fi'il mudhari', awalnya itu uridu aqra'u al-kitaba. Karena ada dua fi'il mudhari' yaitu uridu dan aqra'u, maka harus dipisahkan dengan huruf nawasib yaitu an, menjadi uridu an aqra'a. Awalnya aqra'u menjadi an aqra'a al-kitaba. Saya ingin membaca buku. Nah, fungsi an di sini adalah untuk memisahkan dua fi'il mudhari' yang berdekatan. Contoh kedua, saya berharap Pak Guru hadir. Ana arju an yahdura al ustadzu. Di sini ada dua kata kerja yaitu berharap dan hadir. Bahasa Arabnya berharap, arju, saya berharap itu arju, hadir yahdura. Nah, karena ada dua fi'il mudhari' yang berdekatan, maka harus dipisahkan yaitu dengan huruf nawasib yaitu an. Nah, setelah ada an, maka awalnya ana arju yahduru al ustadu sebelum ada an, kemudian diberikan an di sana, jadinya ana arju an yahduru. Awalnya yahduru menjadi yahduro karena fungsi an di sini adalah untuk memfathahkan fi'il mudhari'. Jadi setelah ada an menjadi yahduro. Arjunya tetap, yang fi'il mudhari' yang depan tetap, fi'il mudhari' yang belakang difathahkan. Seperti itu, bisa dipahami ya. Ini adalah contoh dari an. Huruf nawasib an. Begitu. Lanjut contoh kedua yaitu lan. Kalau an tadi tidak ada arti, hanya fungsinya untuk memisahkan fi'il mudhari' yang berdekatan. Sekarang lan. Lan artinya itu tidak atau jangan, tidak akan. Tidak, karena di awal fi'il mudhari' maka dia tidak akan. Atau jangan juga bisa. Contoh. Lan akdziba. Ada di buku, bisa dibuka. Lan akdziba artinya akdziba, awalnya itu akdzibu, ya kan? Karena dia diberi lam, maka harokat doma ini diganti menjadi fathah. Akdzibu itu artinya depannya a berarti saya, ya kan? Berbohong. Kadzib itu bohong, ya kan? Akdzibu artinya saya berbohong, ditambahi lam maka menjadi saya tidak akan berbohong. Begitu. Contoh yang kedua, lan adriba al-qita. Contoh kedua, awalnya yaitu adribu al-qita.
Awalnya seperti ini. Artinya apa? Saya memukul kucing awalnya ya kan, sebelum ditambahi lan, kemudian ditambah lan. Awalnya adribu al-qitta menjadi lan adriba al-qitta. Adribu menjadi adriba, lan itu harfu nawasib, adriba fi'il mudhari, ya kan, yang sudah menjadi fathah karena kemasukan lan tadi. Artinya menjadi saya tidak akan memukul kucing. Itu adalah untuk yang lan. Selanjutnya ada idzan dan juga kai. Tadi lan tidak ada arti, hanya memisahkan dua fiil mudhari. Kemudian selanjutnya lan artinya tidak akan. Kemudian idzan itu artinya jadi, mengumpulkan sesuatu. Kai itu artinya seperti atau sebagaimana. Seperti atau sebagaimana. Bisa dilihat contohnya di buku. Misalnya, idzan tuqima indana. Ada seseorang yang berkata, Sa'azuru madinatakum. Saya akan mengunjungi. Sa'azuru madinatakum. Artinya saya akan, saya itu akan, jadi saya akan, zuru itu mengunjungi, zara ya zuru, mengunjungi, madinatakum kotamu. Kemudian orang yang diomongi seperti itu kemudian menjawab, idzan tuqima indana. Idzan tuqima indana. Idzan tuqima indana. Awalnya dia tuh tuqimu. Tuqimu artinya kamu tinggal. Kemudian ditambahi idzan depannya, maka idzan tuqima indana. Awalnya tuqimu menjadi tuqima karena depannya ada idzan. Jadinya artinya jadi kamu tinggallah bersama kita. Kemudian yang contoh kai itu artinya sebagaimana atau seperti. Jitu kai atau alama. Awalnya jitu kai, awalnya jitu atau alamu. Kemudian ditambahi kai di tengahnya, maka jitu kai atau alama atau alamu menjadi atau alama. Ingat, bentuk asli fi'il mudhari itu belakangnya selalu dhammah, kecuali dia ditambah depannya dengan salah satu huruf nawasif. Huruf nawasif ada berapa? Ada 4. An, lan, idzan, dan kai. Jadi kalau ada fi'il mudhari depannya ada an, lan, idzan atau kai, maka belakangnya harus difathahkan. An tadi tidak ada artinya, dia fungsinya untuk memisahkan dua fi'il mudhari yang berdekatan. Lan artinya tidak, idzan artinya jadi, kai artinya seperti atau sebagaimana. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Guru minta maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.